Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Irsyadillah dengan NIM 60900122055. Oke, jadi di video kali ini tuh kita akan belajar bagaimana manajemen akses. Jadi manajemen akses di sini kita akan mengatur ada beberapa akun yang nantinya akan kita buat, dan akun ini Eee, ada akun yang nantinya kita akan manage aksesnya. Jadi manage aksesnya sih artinya, ada beberapa akses yang mungkin dia tidak bisa jalankan dan ada beberapa akses juga yang akan diberikan. Oke, jadi sebelumnya di sini kita sudah membuat ada 2 akun. Yang pertama ada akun pemilik, di mana akun pemilik ini kita berikan akses atau kita jadikan sebagai akun administrator. Kemudian ada akun peminjam, di mana akun peminjam ini dia sebagai standar account. Jadi dia hanya sebagai akun standar di laptop atau device. Oke, kemudian di sini ada 3 yang nantinya kita akan atur. Yang pertama itu, jadi nantinya akun peminjam ini itu dia tidak akan bisa mengatur waktu. Jadi tanggal dan waktu dia tidak akan bisa mengatur, di mana nantinya ketika dia mau mengatur itu atau mengakses pengaturan time dan date itu nantinya sistem akan meminta password. Jadi password yang akan diminta itu adalah password dari si administrator. Nah, administrator yang mana? Jadi ya tadi akun pemilik ini. Jadi di si akun pemilik ini kita sudah atur memiliki ini ya. Jadi akun ini memiliki password kita sudah buat, dan akun pemilik ini memiliki password itu 123. Jadi nantinya bisa akun yang standar atau si peminjam ini bisa melakukan akses end time itu ketika dia diperbolehkan dari si pemilik atau dia mempunyai password dari si account administrator. Oke, kita yang pertama eh, kita akan melakukan manajemen akses terhadap control panel and setting. Jadi nantinya si peminjam ini dia tidak akan bisa mengubah atau dia tidak bisa melakukan perubahan terhadap pengaturan pada suatu control panel ataupun setting yang seperti biasa di Windows, entah itu di Windows 10 atau Windows 11. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita akan masuk pada local group policy editor. Ini kalau misalnya bagaimana cara mengakses local group policy editor ini, kita bisa dengan eh, Windows R. Jadi kita akan merun, di mana yang di run itu adalah yang ipedit.msc. Jadi nantinya yang akan di run ini ada local group policy editor. Oke. Kemudian gimana caranya kita memanajemen akses suatu user lokal, nantinya dia tidak bisa melakukan perubahan terhadap control panel ataupun setting. Oke. Di sini ada dua ya, computer configuration dan user setting. Karena di sini kita melakukan manajemen akses terhadap user, kita masuk pada user configuration. Kemudian pada user configuration kita masuk pada administrative template. Nah, di administrative template ini di sini kita punya ada control panel. Nah, kemudian kita cari yang namanya prohibit access to control panel and setting. Jadi inilah yang nantinya akan eh, mengubah akses dari si user. Jadi user yang hanya bisa melakukan perubahan itu hanyalah si eh, user yang punya akses atau sebagai tipe administrator. Karena berhubung ini akun utama yang dimana dia adalah akun administrator, maka kita bisa melakukan perubahan di sini. Di sini kita enable aja. Di sini awalnya mungkin kita akan menemukan ini bahwa dia disable. Jadi disable ini artinya si user peminjam masih bisa melakukan perubahan terhadap control panel ataupun PC setting yang ada di device. Nah, di sini kita enable aja, kita apply, kita oke. Oke, di sini kita sudah mengatur gimana caranya si user peminjam nantinya dia tidak akan bisa melakukan perubahan terhadap control panel ataupun user PC setting. Jadi misal nanti kita akan tes apakah dia bisa melakukan perubahan ataupun bisa kita mau install program apakah bisa. Oke.
Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan manajemen akses terhadap date and time atau perubahan tanggal dan waktu. Di mana tepatnya kita lakukan Windows Shift R, Windows R lagi. Kemudian kita masuk pada Sekpol MSC. Jadi ini security policy, local security policy. Ini kita nantinya kembali lagi sama seperti yang awalnya, kita akan melakukan perubahan akses terhadap date and time. Jadi sini lebih ke spesifiknya lagi, kita bisa melihat di sini apakah atau apa saja yang bisa diatur oleh si user ini. Kita masuk di local policy. Kemudian ada user right assignment. User right assignment maksudnya apa yang bisa dilakukan oleh si user nantinya. Terus kita lihat di sini ada change the time zone. Jadi ini change the time zone artinya user siapa saja yang bisa melakukan perubahan terhadap time zone atau waktu ya. Di sini bisa ya, kita di sini ada administrator service, ada administration, ada local service user. Jadi kalau misalnya kita hanya bisa memperbolehkan si administrator, jadi yang ini kita hapus. Ini kita hapus, terus kita apply. Otomatis yang hanya bisa mengakses user time zone atau date and time nantinya itu hanya si administratornya ini. Oke. Jadi ini sama ya. Ini kita bisa lihat sama change the system time kita ubah juga. Jadi kita remove. Jadi biarkan administrator saja yang ada di kedua ini. Oke, sudah selesai ya untuk time zone sama date and time dengan akses terhadap control panel setting. Jadi user tetap akan bisa membuka control panel ataupun setting nantinya si peminjam, akan tetapi dia tidak akan bisa melakukan perubahan. Jadi hanya bisa entah itu melihat ataupun apa gitu. Kemudian gimana caranya kita memanajemen akses suatu user terhadap suatu partisi. Misal kita di user misal kita punya user peminjam, dan user peminjamnya ini kita pengen atur dia hanya bisa melakukan pembacaan data. Jadi dia tidak bisa memodify ataupun dia tidak bisa menambahkan data sama sekali di suatu partisi. Oke. Cukup mudah, kita hanya klik kanan pada partisinya, terus kita pilih property, kemudian kita pilih security. Nah, di security ini kita melihat ada beberapa group atau user. Jadi sini ada user administration, ada user di sebenarnya group, ini ada account, ini sistem, ini ada user. Oke, karena kita di sini mau lebih ke spesifiknya lagi, artinya ada user tersendiri yang nantinya akan memiliki akses bahwa si akun ini tuh dia tidak bisa melakukan perubahan terhadap si partisi D misalnya. Kita edit di sini. Karena kita belum menambahkan si akun peminjam tadi, kita tambahkan terlebih dahulu. Sama ya, namanya tadi peminjam. Kita cek apakah si akun peminjam ini ada atau tidak. Oke, ternyata ada. Oke lagi. Kemudian gimana caranya untuk mengubah atau mengatur manajemen akses dari si akun peminjam ini? Di sini kita bisa lihat di sini ada full control, modify, read, execute, read, write, manipulate permission. Di sini kita bisa lihat ya, full control artinya dia bisa mengakses semua manajemen akses data yang ada di sini ya. Nah, ini kita tidak usah apa-apain karena nantinya ini akan berubah tergantung apakah ada yang manajemen akses lainnya kita deny gitu, ataupun tidak diperbolehkan. Misalnya di sini kita tidak memperbolehkan untuk modify, terus dia hanya bisa read and execute, terus dia hanya bisa read, tapi dia tidak bisa bukan write. Jadi dia hanya bisa membaca. Sebentar, ini hanya read and execute. Oke, jadi di sini dia hanya bisa membaca dan juga menjalankan. Akan tetapi untuk menambahkan ataupun yang lainnya itu dia tidak bisa ya. Kita apply saja. Ini kalau ini seperti ini kita continue aja sampai selesai. Kita continue aja terus sampai. Oke. Ini sudah ya. Di sini sudah kita melakukan manajemen akses terhadap user agar bagaimana dia caranya dia tidak bisa melakukan banyak perubahan ataupun banyak akses terhadap suatu partisi. Oke.
Di sini kita bisa cek dulu ya apa saja. Oke, di sini kan sudah, kita klik oke, kita klik oke lagi. Oke, mungkin di sini kita telah melakukan pengaturan terhadap beberapa manajemen akses. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan apakah si akun peminjam ini sudah tidak bisa melakukan perubahan terhadap kontrol panel ataupun setting, kemudian dia tidak bisa melakukan perubahan terhadap waktu, terus kemudian apakah dia bisa menambahkan folder baru atau file baru dalam partisi D, yang dimana dia hanya bisa melakukan pembacaan ataupun menjalankan suatu program atau file yang kita pindah dulu ya ke partisi sebelahnya. Oke, di sini kita sudah berpindah ya dari user administrator yang utama menjadi si user peminjam. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan atau kita akan memastikan apakah si user peminjam ini sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan, melakukan manajemen akses tadi. Misal tadi date and time, kemudian mengakses kontrol panel atau melakukan perubahan terhadap sistem, kemudian melakukan penambahan atau perubahan data pada partisi D. Oke, yang pertama mungkin kita akan masuk pada control panel. Di sini kita akan melakukan pengecekan atau kita akan melakukan kita akan mengkonfirmasi apakah si user peminjam ini itu sudah tidak bisa melakukan perubahan terhadap entah itu date and time-nya ataupun misal tadi perubahan sistem, misal melakukan penginstalan terhadap suatu program. Oke, kita pertama masuk di clock on region, terus kita set the time and date. Kalau misalnya sudah, kita change date and time. Oke, karena berhubung di sini sudah ada ya di sini, berarti artinya si user ini tuh tidak bisa melakukan perubahan terhadap si date and time-nya. Di sini sudah ya. Jadi yang hanya bisa melakukan perubahan itu hanya si administratornya saja. Di sini kita bisa lihat ada beberapa akun administrator ya. Si user, ada pemilik, dan ada jawabin langsung dari laptopnya juga bisa sebenarnya. Oke, oh ya, jangan lupa ya kita screenshot dulu karena nantinya kita akan melakukan penambah. Artinya file yang ada di peminjam ini kita akan masukkan ke akun pemilik. Itu gimana caranya ya? Biar bisa. Screenshot dulu. Oke, kita full screen. Nah, sudah ya. Oke, kita masuk kembali pada pengaturan selanjutnya. Misal tadi kita masuk di program ya. Masuk di program, melakukan penginstalan terhadap program. Misal ini kita mau menginstal program nih di user peminjam ini kan. Tadi kita sudah mengatur aksesnya karena dia tidak bisa melakukan perubahan atau apapun itu. Terusnya tidak bisa ya. Continue. Oke, sini ternyata sudah ya, sudah terbukti bahwa si user peminjam ini memang tidak dapat diberikan akses untuk melakukan perubahan ataupun melakukan penginstalan terhadap program. Kita sama yang kita screenshot dulu, full screen saja. Oke, untuk yang kedua sudah ya, kita masuk lagi di partisi D. Partisi D, di sini kita akan melakukan pemastian apakah si user peminjam ini bisa melakukan entah itu penambahan data ya, karena tadi kita sudah mengatur si peminjam ini hanya bisa membaca nih. Ini harusnya kita bisa membuka nih. Misal kita di sini tambahkan folder saja ya. Tambahkan folder. Terus kita apa nih? Unit confirm, continue. Nah, di sini artinya si pemilik tidak bisa ya. Si pemilik sudah tidak bisa untuk melakukan penambahan data dikarenakan tadi kita sudah melakukan manajemen akses terhadap si peminjam. Si peminjam hanya bisa melakukan pembacaan data saja. Oke, kita screenshot sama ya. Screenshot sama. Full screen. Oke, sudah. Oke. Kemudian gimana caranya nantinya kita akan melakukan jadi screenshot ini kita buat itu nanti kita akan masukkan ke file Word di akun pemilik untuk memastikan apakah si akun pemilik ini itu berbeda dengan akun si peminjam ini, karena harusnya akun peminjam ini hanya bisa membaca ya, tidak bisa menambahkan data. Kemudian di sini di mana caranya kita melihat screenshotnya di mana? Di sini saya lihat ya ada screenshotan di sini. Kenapa ada dua di sini? Kita hapus dulu.
Oke, di sini ada ya, ada 3 nantinya ini, dan nantinya ini akan kita pindahkan ke si akun, pemilik. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, entah itu kita pindahkan ke dalam, user, kemudian ada public. Jadi si public ini tuh nantinya dia semua orang itu bisa melihat ya, semua user itu bisa melihat. Tapi sebenarnya nanti bisa saja kita di sini juga bisa gitu, terus ke picture, ada screenshot ini juga bisa sebenarnya. Oke, kita pindah ke akun pemilik terlebih dahulu ya. Oke ya, di sini kita sudah masuk pada akun pemilik ya. Di sini kita sudah masuk pada akun pemilik. Oke, ini kita akan buat satu file Word. Jadi kita buka Word dulu ya. Kita buka Word di sini harusnya ini kita close, mulai ke dokumen. Oke, gimana caranya kita menemukan si screenshotannya tadi? Gampang, karena tadinya di sini seharusnya tidak ada ya. Oke, di sini tidak ada, gampang. Kita buka localdisk OC atau kita buka ini ya. Terus kita masuk pada user, kita pilih user mana tadi yang kita melakukan screenshot, pinjam. Kita continue aja di sini. Ini kita bisa langsung masukkan password dari si pemilik. Tadi kita password 123. Aduh, insane. Oke. Kita masuk pada picture, ada screenshot di sini. Nah, di sini ada ya. Di sini tadi ada beberapa screenshotan di sini yang kita melakukan pengaturan terhadap program yang tidak bisa di-uninstall. Kemudian di sini ada partisi yang tidak bisa kita tambahkan datanya. Kemudian di sini ada untuk date and time-nya. Oke, jadi di sini kesimpulannya sudah bisa ya. Kita bisa melihat jadi ada 2 jenis account, di mana satu account itu nantinya bisa kita atur dia sebagai akun. Jadi si akun ini itu bisa kita fleksibel ya, kita bisa ubah aksesnya apa saja. Kita tidak usah save. Terus kemudian ada akun administrator yang bisa melakukan apa saja, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini hanya beberapa dari manajemen akses yang bisa kita lakukan. Banyak sebenarnya manajemen akses terhadap data ataupun informasi di eh, sistem operasi Windows, apalagi ini Windows ya. Itu banyak sebenarnya. Apalagi kalau misalnya tadi teman-teman lihat di user group policy-nya itu banyak ya, security policy-nya juga ada banyak. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.